maaf ya, jangan marah lagi. Jangan ada pendeta-pendeta atau ini yang marah ya. Karena di antara saudara kita Kristen, Ustaz, maaf ya, yang pejabat-pejabat loh. Itu kalau punya teman Muslim di area jabatan yang tinggi itu, eselon itulah, itu mereka kalau bersahabat di Twitter, di FB, di Instagram, itu setiap pagi mereka kirim seperti kata-kata motivate. Padahal itu ayat Bible. Saya nggak mau bilang ayat palsu, ntar gua doraka. Yang ngomong palsu bukan saya, itu yang ngomong. Iya, tapi kan bahasannya ke situ. Nah, ketika berjalannya waktu ke waktu, mereka makin curiga kok. Ini ya muslimin dan muslimat ini, para pejabat di negara kita ini, pejabat bos, dan para pengusaha besar. Itu kalau setiap kali punya teman orang Kristen, kok tiap pagi dia kirim ya, gitu, WhatsApp grup, apa dia kirim kata-kata indah. Oh, saya aja tiap hari dikirimin. Nah, ayat renungan. Nah, kan saudara kita yang ini kan mereka tidak tahu seperti kita yang fighting di area ini kan. Nah, mereka tanya, coba ada salah seorang bapak pejabat diminta, tanyain ke Kainama itu, ini apa? Ini kok setiap kali saya bilang, loh, saya pertama kali lihat satu kata di depannya aja itu udah ayat Bible. Loh, ini bukan, ini kata motivate. Enggak, itu bukan motivate, itu diambil dari ayat Bible. Nah, seperti diselubungi gitu. Kenapa dilakukan itu oleh saudara kita Kristen? Apa salahnya orang Muslim hidup dengan kata-kata motivasi yang mereka dapat dari Al-Quran dan hadits? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka kirim begitu banyak video tentang di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita, ada saling toleransi, menghargai antar agama. Dan salah satunya yang dikirim, saya laporan ke Jonathan kemarin, ada yang dapat video. Mohon maaf ya, jangan marah, saya mohon jangan marah, jangan diperpanjang jadi seperti gontok-gontokan, tidak. Dari YouTube channel yang namanya, ini bukan menantang atau bukan mencerca, bukan. Dari YouTube channel yang namanya Kesaksian TV. Saya dapat itu. Diminta untuk menjawab ayat-ayat tersebut. Ya saya jawab, saya bukannya ini. Saya kasih judul. Judulnya itu Debunk Kesaksian TV. Jadi debunk itu bukan menghina, bukan mematahkan, tapi menyanggah. Apa yang ditulis di situ? Ditulis di situ bahwa jika engkau muslimin, apa dikatakan di situ? Percayalah bahwa di dalam Bible itu ada kata-kata Yesus Tuhan, dan Yesus sendiri yang mengatakan bersaksi bahwa dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Nah, setiap ayat-ayat itu saya ketawa. Bukannya menghina ya, bukan, ketawa aja. Karena model seperti ini itu sejak zaman kuda gigit kuda, bukan zaman kuda gigit besi lagi. Sebelum Jepang datang udah dipakai ini ayat. Apakah nggak ada modal lain? Ayolah. Nah, saya dibilang, ayo kalau gitu jawabannya apa? Contohnya, sebentar ya. Ini saya buka. Ada Ustaz, 2 Filipi. 2 Filipi ayat Filipi enggak? Filipi 2, ya. Filipi 2 bukan 2 Filipi. Filipi 2 ayat 6 dan sampai 8. Itu saya ketawa lah. Saya bilang, ini yang benar aja gitu. Apakah ini benar? 2 Filipi apa tuh? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya, jadi gitu. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus bukan Tuhan, bahkan Filipi sendiri nggak pernah bilang Yesus adalah incarnated dari Father, dari Patris, dari Patera, Padre, dari Abba, dari Allah itu untuk menjadi manusia tidak pernah. Dia bilang yang dalam rupa Allah. Dia bukan Allah. Dia adalah mana tuh Ustaz? Dia adalah rupa Allah. Ya, rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Setara itu tidak pernah satu.
Setara itu dua. Saya Ustadz Tondi setara. Setara apa? Bikers. Motornya beda. Mantap. Gitu kan? Setara. Ya, berarti ada dua person. Ada dua individu, ada dua being. Ada dua eksistensi. Dua entity. Ada dua entity, ada dua entitas. Tidak mungkin kalau entitasnya satu dibilang setara. Teh ini setara dengan teh. Maksudnya totok muka. Bukan menghina, totok muka. Totok muka. Ya, totok muka ya. Nah, ini yang saya bilang. Ada Yohanes 8 ayat 58. Tapi yang kencengnya itu di apa? Akulah dia. Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Saya bilang sama Yonatan kemarin, tolong disebar. Jangan lagi orang Kristen pakai itu, atau para debaters atau para orang-orang yang ada di YouTube itu yang bilang ingin mendebat. Para debaters lah Kristen diketawain, jangan pakai lagi 10:30, jangan pakai lagi. Ya, carilah yang lain, diketawain. Antum udahlah, nggak usah pakai itu lagi. Ya, jangan marah-marah Kainama ini bilang Kainama itu penipu, penyesat. Udah nggak musim ya. Diketawain. 10:30 diketawain. Karena apa? Kalau 10:30 Yohanes itu dibilang sebagai dasar bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan orang Kristen 15. Ada murid 12 ya? Ya. Tambah 1 Roh Kudus. Jadi Yohanes pasal 17 ayat 22 bilang, sebagaimana engkau dan aku satu, biarkanlah mereka menjadi satu dengan kita. Sebagaimana kita adalah satu. Berarti Allah, Bapa, Putra, jadi Patris et Filii et Spiritus Sanctus. 3 tuh. Patris et Filii et Spiritus Sanctus termasuk Yesus dalamnya, ditambah 12 termasuk Yudas. Yudas masih ada ketika dibilang itu. Yohanes 17:22 itu Yudas Iskariot masih ada kumpul. Berarti Yudas yang katanya pengkhianat itu juga Tuhan. Jadi jangan carilah ayat lain. Cari ayat lain yang bisa konkret. Nah, ini saya mau sampaikan bukan sebagai untuk menyerang saudara kita yang ada terutama saya hormat ya sama pendeta yang ada di Kesaksian TV, saya hormat. Cuma saya mau minta tolong. Orang-orang Kristen dan Katolik itu sering minta orang Islam bilang katanya tidak toleran. Kurang toleran gimana lagi? Antum yang sodor-sodorin terus itu ayat tiap pagi kepada orang Islam. Stoplah lakukan itu. Yuk kita saling sayang, yuk kita saling kompak. Perangi COVID-19, pakai masker, ya, cuci tangan, ya, jangan makan duit rakyat, itu pasti COVID cepat hilang. Ya, kalau jaga jarak nggak usah, karena Rasulullah bilang sausafu fakum. Jarak oke lah, masuk akal lah itu. Tapi pakai masker, ya, minum vitamin C, olahraga. Jangan kirimi umat Islam dengan ayat Bible. Gitu loh. Jangan. Ya. Jadi yang ingin saya bawa hari ini temanya itu, dan satu lagi adalah tentang kepada umat Islam, kalau punya teman yang kirim-kirim begitu, tanyalah kepada orang yang mengerti, jangan yang enggak ya, nanti salah. Saya ada yang ngirimin gitu tiap hari dari orang Kristen. Ya. Ada tiap hari. Saya dikenalin ada orang Kristen. Nah, terus tiap hari dia kirim gitu ayat renungan. Tiap kali dia kirim ayat renungan, saya kirim yang tadi yang dari kitab suci itu. Nah, ayat ini tidak asli. Besok dia kirim lagi. Saya kirim lagi yang lain, ayat ini palsu. Hampir setiap hari. Akhirnya dia diam udah jelaskan. Nah, kan ada juga saudara kita, Ustaz, yang tidak seperti Ustaz, punya bahan untuk itu, punya bahan valid. Nah, mereka jadi bimbang gitu. Sebetulnya kayak Ustaz K, lalu yang lain-lainnya bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, lalu mulai mengais-ngais Alkitab untuk mencari nama Rasulullah. Bukan itu gitu. Maksudnya udahlah ya, kepada saudaraku Kristen dan Katolik,
Gini, kalau antum percaya bahwa Yesus itu Tuhan, udah itu untuk antum saja lah. Ya. Kalau saya cerita tentang Yesus adalah Tuhan, ya. Kalau saya cerita tentang Yesus adalah bukan Tuhan, saya tidak tujukan kepada orang Kristen. Kalau ada orang Kristen yang nonton, saya senang. Tapi kalau dia maki-maki, buat apa juga? Lalu ada yang bersyahadat, itu bukan salah saya. Itu mereka yang mengambil keputusan. Bahkan saya kemarin dikasih tontonan, Ustadz Tondi. Saya tuh nggak pernah nonton YouTube, tapi ada yang bilang, Ustadz kayak ada nih, disebutin namanya oleh yang aku hormati ya, aku hormat nih. Hari ini aku sebutin namanya, mohon maaf banget. Aku hormat banget. Namanya Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Ada. Saya nggak pernah tahu beliau itu. Saya nggak pernah tahu. Ya. Tapi kok beliau kayaknya marah banget sama saya. Saya kenal pun enggak. Kalau dia mah kayaknya marah sama semua ustadz kan? Saya nggak ngerti kenapa dia marah banget. Saya kenal pun tidak sama beliau itu. Enggak, kalau dia marah-marah, saya juga pengen nanya gitu. Kasih hilang musuhnya tuh di mana gitu. benar. Iya, saya nggak pernah nganggap dia musuh. Dia bilang gini, itu Ustadz Ahmad Kainama itu ngomongnya sembarangan. Nggak jelas kok itu gerejanya dari mana. Loh, jelas gue orang GPIB. Gimana antum? Oh, GPIB loh. Jelas, orang Sinode saya. Nama saya di kependetaan udah nggak ada, di pelayanan udah nggak ada. Emang nggak ada, saya akui itu nggak ada nama saya. Cari di Komuger. Bismillah. Minimal orang masih lihat saya sebagai pemain piano lah. Pemain piano. Minimal orang masih lihat saya sebagai kondak lah. Yes. Arranger untuk misalnya Kyrie eleison Kyrie misal itu lah. Atau great is thy faithfulness, O God our fathers. Morning by morning thy mercy I see. Itulah minimal. Kenapa ya kalau orang Ambon suaranya enak didengar ya? Gue bukan orang Ambon, orang Cilengsi. Oh, Cilengsi sekarang. Suaranya kok bening-bening gitu ya. What I've been needed thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord unto me. Itu. Hari ini insya Allah saya mau bilang ke Yonatan Nandar tema itu, dan insya Allah lewat Yonatan Nandar hari ini aku mau sampaikan hormatku dan rasa hormatku, rasa toleransiku kepada para pendeta yang maki-maki aku. Karena apa? Engkau semua tidak kenal aku. Benar, aku tidak kenal. Dan ada banyak Yonatan Nandar tahu ya, di YouTube tuh banyak banget. Kainama dibungkam, debat aja nggak pernah, ketemu aja nggak pernah, dibungkam. Pendeta yang aku hormat ya, aku hormat gitu. Pak Pendeta Esra Sori membungkam Kainama. Kapan ketemunya? Kenal aja gua enggak sama dia. Gua nggak kenal, beneran. Demi Allah, nggak kenal. Gua hormat sama mereka, tapi tuh kayaknya Kainama, ada yang gini, Kainama diazab Allah, jatuh sakit, ada gambar tahu siapa lagi di rumah sakit di foto tuh, tega banget sama tuh orang, kesian, kayaknya seneng gitu kalau gua modar gitu, sakit gitu, COVID gitu, kehabisan oksigen gitu, kayaknya seneng banget, biar mampus tuh Kainama, biar mampus, kayaknya dendam amat sama Kainama, ngambil duit lu aja enggak. Gua hari ini insya Allah kita bahas Yesaya 45 ayat 1 yang kemarin saya janji tuh. Sama Ustadz Tondi juga. Silakan. Saya melihatnya dari sisi yang lain agar kita tidak berkutat di. Perlu tanah? Boleh. Hah? Boleh. Kita buka tanah yang asli ya? Boleh. Allahu Akbar. Ya, kepada yang bilang Kainama nggak bisa baca Hebrew ya, ini langsung dikasih sama Ustadz Tondi nih, biar mampus tuh Kainama tuh. Jangan cuma ngomong doang. Ayo buktikan bahwa dia bisa cari mana tuh. Melechim raja-raja ini. Ini gue lagi dites sebetulnya, ini cuma dibilang sombong nih orang. Dia tes. Enggak lah. Letter Prophet Yesaya. Tuh Allah tuh baik. Langsung kebuka Jonathan. Yesaya tuh Hebrew Yesaya. Yesaya 45 ya. 45 ayat 1 ya. 45 1 ya. 45 mana dia 45 1-nya?
Sama ini juga saya harus. Ken Amar Adonai Lemesihu. Nah ini kata-katanya. Nih, Lemesihu Le Koresh. Le Koresh. Kepada yang bilang Agustinus kayak nama nggak bisa baca Hebrew ya. Ini hari ini gue bukannya membuktikan, gue dites sama Ustadz Dondi. Itu kayak nama tuh dia speak dewa aja atau nggak cincai itu kayak nama tuh. Ya hari ini saya dikasih dan saya baca. Ya, jadi yang jadi masalah adalah aku mau bilang sama saudaraku, para doktor, para profesor, para ahli teologi, sejak awal tidak ada yang lain. Sejak awal Islam. Jangan marah. Kalau kau tidak terima ini, kalau antum tidak terima ini, aku nggak apa-apa. Aku cuma menyampaikan kepada saudara-saudaraku Islam, muslimin wal muslimat. Ayat ini adalah yang kemarin sempat ngobrol dengan Ariesto juga. Ada nggak yang lain tentang Rasulullah? Ini Koresh. Koresh itu Lemesihu Al-Masihu Kristus. Koresh adalah Kristus jauh sebelum Jesus. Dan Koresh bukan orang Yahudi. Koresh bukan orang Israel. Koresh adalah orang Arab. Koresh adalah, demen banget gue ngomong gitu. Biasa aja nama. Habis ada yang bilang katanya Koresh tidak ada nabi selain orang Yahudi. Ya. Ada yang ya. gitu. Banyak yang ngomong gitu banyak. Nabi itu harus Israel, harus Yahudi. Maaf ya, aku mau bilang nih, di atasku ada tanah nih. Emang Abraham orang Israel ya? Bukan, dia orang Sino, orang Setu. Nabi Ibrahim itu orang Kaldea, orang Irak. Nah, Koresh ini dia adalah Al-Masih, dia adalah Kristus, dan dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, dia adalah orang Arab. Para saudaraku yang menyaksikan ini, dengan segala rasa hormat dan permohonan maaf, aku ingin sampaikan kepada muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Ketika kita jadi bangsa Indonesia, penghormatan dan toleransi yang kita berikan kepada saudara kita Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konfutse, dan agama-agama lain kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jangan lebay, ya, tapi proporsional. Kita menghargai pilihan beragama mereka, tapi ingat, ketika kita membenarkan atau ikut dalam satu pola ibadah mereka, mohon maaf, bahkan di kitab mereka pun dibilang tidak boleh. Yang benar itu adalah apabila kita ikut aturannya Allah. Di sini disebut Koresh. Aku senang sekali punya ini. Aku senang sekali ketemu dengan ini. Ustadz Dondi tuh, dia tahu aku tuh paling cinta sama yang kayak gini-gini tuh cinta. Tapi Al-Quranul Karim yang paling aku cinta. Maksudnya gini, bukan ini di atasnya Al-Quranul Karim. Tapi ketika aku ketemu ini, aku bisa mengatakan kepada engkau, saudaraku, pembuktian valid apabila kita bisa baca ini. Ketika kita berpegang, saudaraku Kristen dan Katolik, para ahli teologi yang aku hormati, kita pegang translasi, apalagi dalam bahasa Indonesia. Aduh, sampai kapan gak akan ketemu? Silakan, Sa. Tanggapannya tentang Yesaya 4:5-1. Nah, kalau itu sih gini ya. Kalau buat saya, yang namanya kan banyak klaim, orang Kristen banyak klaim bahwa Yesus itu dinubuatkan di Perjanjian Lama. Sekian ratus ayat gitu kan di Perjanjian Lama untuk Yesus. Oh, Yesus. Untuk Yesus. Saya bicara Yesus nih. Ya, bismillah. Saya sekarang berani katakan, dulu mungkin saya masih gimana ya, dulu kan masih banyak pertentangan. Tetapi semenjak saya bergabung di Ramualaf, saya kenal si A, si B, si C, saya sekarang berani katakan tidak ada. Tidak ada nubuat untuk Yesus di dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau tidak ada Perjanjian Lama di dalam Bible, runtuh Kristen itu. Sebenarnya ya. Nah, Ustadz K pernah saya nggak berani ngomong gitu tuh. Sekarang saya berani. Nah, kalau ada teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen yang mau debat sama saya mengenai nubuat Yesus di dalam PL, hubungi saya. Nah, saya berani. Nah, tetapi kalau untuk begitu juga dengan nubuat Nabi Muhammad SAW. Nah, insya Allah. Saya tidak berani bilang ada namanya, walaupun di dalam Yesaya 29:12 mungkin itu Muhammadim, oke lah, ada yang bilang nama, ada yang bilang bukan.
Saya juga tidak berani bilang ada namanya. Di apa namanya gini, di dalam PL. Balik saya berani bilang ada namanya. Nah berani, oke, nggak apa-apa, itu kan pendapat ya. Tetapi pendapat saya gini, ada namanya atau tidak ada namanya itu tidak pengaruh buat Quran. Ya. Jadi ada namanya, tidak ada namanya Nabi Muhammad SAW di dalam Bible atau Torah atau Mazmur atau Injil itu tidak membuat Quran jadi tidak benar. Betul. Gitu. Ya. Sahih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buat saya tidak penting ada nama atau tidak ada nama di dalam Perjanjian Lama atau Torah atau apapun lah, Mazmur atau Injil. Quran sudah dengan jelas mengatakan bahwa Quran membenarkan Taurat, Zabur, Injil sebelum Quran diturunkan ya. Tetapi Quran juga kan mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang bangsa Yahudi itu juga mengenal Nabi Muhammad sama seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Sahih, artinya mereka tahu sebenarnya, tetapi dengan segala cara mereka kan berusaha menutupi. Betul kan? Kalau kita tanya nih sama rabi-rabi Yahudi nih, rabi-rabi yang jujur nih ya, mereka ada yang berani bilang, rabi yang dari Yaman saya lupa namanya, dia berani bilang bahwa Muhammad adalah nabi. Dia berani bilang. Tetapi kebanyakan secara umum, secara global, rabi-rabi Yahudi semuanya akan bilang bahwa mereka tidak mengakui Muhammad sebagai nabi karena memang tidak tertulis di dalam kitab mereka. Bilangnya begitu. Argumennya mereka gitu. Oke, kita hargai gitu ya. Tetapi maksud saya gini. Kalau kita mau berdiskusi atau kita mau berdialog mengenai nubuat Nabi Muhammad SAW di dalam PL, secara nama saya berani bilang tidak ada, tetapi secara indikasi saya berani. Indikasinya banyak sekali. Ya, indikasi. Walaupun kita nanti harus bisa mengadu argumen dari perspektifnya Yahudi, bukan dari perspektifnya Kristen. Kalau dari perspektifnya Kristen udah semuanya udah istilahnya gimana ya? Hal ini pernah terjadi Ustaz Tondi. Kurang lebih setahun setengah yang lalu. Nah, Jonathan tahu kok ini. Saya mempertahankan bahwa hand of the Atmak tuh berapa tuh? Yesaya berapa tuh? 421. Yesaya 421. Hand of the Atmak itu adalah Ahmad. Ya. Lalu orang bilang katanya enggak, Ustadz Kyai harus lihat dari Targum. Enggak, saya nggak mau. Saya bilang, saya bertahan pada ini karena saya pernah lihat tulisan hand of the Atmak di dalam huruf Arameanya. Saya nggak punya bukunya, tapi saya pernah lihat Arameanya, hand of the Atmak. Ustadz Dondi udah punya data-data valid, rupanya dia udah pernah kumpulkan. Saya bertahan tanpa punya valid data seperti ini. Tidak punya saya. Saya hanya bertahan dengan pegangan dari pengalaman hidup saya. Orang bahkan dari para ustadz Muslim serang saya. Jangan paksa begitu. Ini bukan? Iya, itu. Hand of the Atmak. Dua ini kan? Iya, betul, Ustadz. Saya dulu sempat ngikutin pendapatnya Ustadz Kainama mengenai Yesaya 421 ini Atmak sama dengan Ahmad. Saya juga sudah melakukan research. Secara eksplisit bahwa itu disebut sebagai Ahmad memang bisa diperdebatkan. Tetapi saya malah mendapatkan argumen dari orang-orang yang meneliti langsung manuskrip itu. Allahu Akbar. Jadi yang namanya Dead Sea Scroll itu kan ada timnya, yang meneliti kan? Qumran. Yang Qumran. Mereka bilang apa? Mereka bilang apa? Beberapa sarjana yang mempelajari Dead Sea Scroll menyatakan bahwa fakta yang pertama, huruf waw bisa berdiri di atas semua tanda baca. Betul kan? Betul. Ada tambahan-tambahan tanda baca yang dimaksudkan untuk membantu pengucapan dan identifikasi dari bentuk-bentuk yang aneh pada tulisan Qumran, tempat ditemukannya Dead Sea Scroll. Betul? Terus. Sama seperti tulisan-tulisan Masoret. Yang menemukan titik-titik yang untuk mengindikasikan suara tanda baca atau yang kita kenal dengan istilah nikut ya. Nikut. Kok hebat cantum sih?
Lama-lama Anda nggak laku lagi nih. Anda nggak dipanggil lagi, udah panggil Ustaz. Enggak, ini cuma melengkapi Ustaz. Ya, terus tulisan Qumran juga telah menambahkan beberapa semi vowels, artinya tanda bacanya tapi nggak full, semi tanda baca. Ya, ke dalam teksnya. Fakta yang kedua, akhiran alef dan he itu ditambahkan ke dalam kata-kata yang tadi kita bilang ya. Nah, ini yang penting, ini yang harus kita garis bawah ini. Ini pendapat dari para sarjana Dead Sea Scroll. Ini mungkin pengaruh dari Aramaik. Karena tulisan di Qumran kelihatannya mempunyai aksen Aramaik. Ya, Aramea, betul. Ya, betul kan? Yesaya kira-kira hidup tahun berapa, Tad? Kurang lebih tahun 700 sebelum Masehi. Ya. Betul? 700-an lah. Ya, 712. 600 akhir, ya. 12, 713. Ya. Pada saat itu memang dipercaya bahwa pengaruh bahasa Aramaik itu sangat kental. Iya, mengambil alih bahasa Hebrew. Iya. Sampai semua Torah ditulis dalam Aramea. Ya. Sampai orang-orang yang 70 tua-tua itu marah, dikembalikan lagi ke Hebrew. Mau kita bahas ini yang Yesaya 29:12 sekalian, itu malah lebih keren lagi. Tuh ada hero-nya tuh, ada dua hira tuh. Iya. Tapi sebentar ya, ini sebentar. Nah, justru yang tadi mengenai Yesaya 42:1 itu malah jadi timbul pertanyaan. Sebentar. Nandar, bisa share saya ya? Saya mau share ya. Suaranya Nandar mana? Suaranya Nandar? Oh, siap, More. Saya nanti langsung More share, saya langsung tampilkan. Siap. Saya di backstage lagi ya. Atau lagi ini karena di catatan saya, jadi saya pindahin dulu ke ini ya, saya pindahin dulu ke PowerPoint lah ya supaya siap. Yang lain nggak kelihatan. Sebentar, silakan Ustaz ngomong dulu. Nah, saya siapin. Iya, jadi ada masa, benar juga. Saya bertahan tetap. Saya tetap bertahan ini Ahmad. Itu hak saya. Jadi orang nggak boleh marah juga kalau orang nggak terima, nggak apa-apa. Tapi itu hak saya untuk mempertahankan ini Ahmad. Sama seperti waktu itu saya pernah bilang sama Ustadz Nandar, Zeruahan Amat. Ada yang bilang enggak, bacanya emet, mau emetku, mau omotku, mau apa, buat saya itu nama nabiku, cintaku, sayangku, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zeruahan Amat itu nama nabiku. Biarin orang mau bilang apa. Aku sudah menghargai orang menghargai aku apa enggak, itu urusan mereka, gitu kan. Jadi aku berpegang. Nah, ada orang yang begitu dengar aku ngomong, ini saya ngomong aku aja, ada yang protes loh, Ustadz ada yang protes, itu ngomongnya aku melulu katanya. Ya, tapi kalau ada Ormando ngomong nggak pernah diprotes. Gini, saya ngomongnya gini, 4, 2, 1. Lalu Ferruah Ahmad, lalu Quraisy. Itu ada orang-orang ya, para pemirsa yang nonton live streaming ini, ada orang-orang yang ngambil lalu bikin penelitian tentang hal ini, bikin research tentang hal ini, riset. Salah satunya Ustaz Tondi, saya baru tahu juga hari ini, detik ini, bahwa kata-kata saya menggugah dia untuk mengadakan riset. Ini Kainama ngomong ngarang apa enggak sih? Nah ini yang saya suka. Jangan cuma maki-maki aja. Riset. Filipi 2:68 itu benar nggak tentang ketuhanan Yesus? Bukan. Yohanes 10:30? Bukan. Yohanes 5? Bukan. Matius berapa itu yang kemarin dikasih tahu itu? Sebentar ya, saya sebutin. Ada yang dipegang sebagai katanya Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Aduh, jangan dipakai lagi itu. Jangan dipakai ya. Jelasin nonton kenapa? Ya? Kenapa jangan dipakai lagi kenapa? Ya itu bukan Yohanes. Nah, satu itu. Kedua? Philo itu. Enarki en hologos. En hologos prostonteos. En hologos hoteon. Itu himne, udahlah anak kecil juga udah tahu bahasa itu ya. Jangan pernah pakai lagi, malu ya, jangan malu. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3.
Jadi ayat 1 sampai 3-nya Yohanes 1 itu bertentangan, itu menghina Kejadian 1. Aku dengan hormat aku mau bilang sama para pendeta dan ahli teologi. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu menghina Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah Allah. Kalau bahasa Hebrew-nya itu Bereshit bara Elohim Ve'et haaretz. Kan gua nggak bisa ngomong Hebrew ya, kata orang-orang gua nggak bisa ngomong Hebrew, jadi nggak apa-apa, jangan marah ya. Kalau gua ngomong salah jangan dimarahin, karena gua nggak bisa ngomong blessing. Mana dia blessing. Oh ini ini ada doa blessing. Oh iya. Saya tambahin dikit boleh nggak? 6. Yang Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Seorang bapak gereja namanya Santo Agustin. Orang Afrika Selatan itu, orang hitam sama kayak gue.